Nama saya Fatwa Ramdhani. Saya menyelesaikan studi S1 saya di Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia. Dan sejak tahun 2009 hingga 2011 saya melanjutkan studi master saya di Tohoku University di bidang ilmu geolingkungan. Saat ini saya berada di doctoral course tahun kedua. Penelitian saya paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, apa-apa yang dikerjakan bersama dengan profesor. Yang kedua, apa-apa yang saya kerjakan sendiri. Yang ketiga adalah topik penelitian doctoral course saya. Yang saya kerjakan bersama profesor adalah Urban Monitoring Studies, kemudian Disaster Management Recovery. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2011 yang lalu, Tohoku mengalami gempa diikuti dengan tsunami yang sangat besar dan memakan korban jiwa yang sangat banyak. Yang kedua adalah riset yang saya lakukan sendiri, diantaranya adalah Unmanned Aerial Vehicle berupa kendaraan kecil, pesawat terbang kecil yang digunakan dalam aplikasi pemetaan permukaan bumi. Yang ketiga adalah disertasi doktoral saya, yaitu mengenai pemanfaatan teknologi remote sensing atau yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai penginderaan jauh. Di sini saya memanfaatkan teknologi ini untuk memantau permukaan bumi Indonesia, di mana saya menghubungkan antara pixels, peoples, dan policy. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini memiliki lahan yang sangat luas dan kita memerlukan sebuah sistem teknologi yang sangat baik untuk memantau, memonitoring, mengetahui sejauh mana tanah di Indonesia sudah dieksploitasi dan apakah hal ini sudah memberikan kebermanfaatan yang luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Teknologi remote sensing paling tidak bisa digunakan untuk menjawab 3 hal. Yang pertama adalah memantau, memonitoring sejauh mana lahan Indonesia sudah dioptimalkan. Yang kedua adalah mengetahui, menganalisa apakah pemanfaatan lahan ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip sustainable development atau tidak. Dan yang ketiga, apakah pemanfaatan ini sudah memberikan manfaat besar buat masyarakat Indonesia. Saya beri contoh misalnya. Kita ketahui bahwa proses pertambangan di Papua sudah luar biasa sejak tahun 1970-an dan saya memiliki data sejak tahun 1989 hingga 2012. Sebelah kiri menunjukkan potret satelit pada tahun 1989 dan sebelah kanan menunjukkan potret satelit pada tahun 2012. Dan kita bandingkan pada gambar di bawah, kita lihat eksploitasi sumber daya lahan sudah sangat luar biasa terjadi di Papua, namun kita ketahui bersama bahwa kesejahteraan masyarakat Papua hingga saat ini jauh di bawah rata-rata masyarakat Indonesia di belahan bumi Indonesia di bagian barat. Yang kedua tentunya adalah riset saya sendiri. Di sini saya ingin menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan lahan kelapa sawit, di mana lahan kelapa sawit ini mengkonversi hutan hujan tropis ke dalam bentuk perkebunan sawit. Salah satunya adalah melihat bagaimana perubahan temperatur permukaan bumi. Di sini kita bisa lihat bahwa yang hijau ini adalah hutan hujan tropis, sementara yang merah ini adalah pembukaan lahan untuk pemanfaatan perkebunan sawit baru. Kita bisa lihat bahwa lahan yang terbuka memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan hutan hujan tropis, dan tentu saja dalam skala besar, skala regional, hal ini akan meningkatkan suhu bumi dalam nasional dan skala global. 2 contoh tadi sudah menunjukkan kepada kita bagaimana pemanfaatan teknologi remote sensing bisa memberikan manfaat yang luas buat kita. Penelitian saya itu ingin mengetahui bagaimana proses deforestasi alih fungsi lahan dari hutan hujan tropis digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit. Kita bisa ketahui di sini bahwa proses deforestasi ini dilakukan untuk mendapatkan biofuel, cooking oil, kosmetik, obat-obatan, dan lain sebagainya. Saya ingin menjawab sebuah pertanyaan, apakah proses alih fungsi lahan ini dari hutan hujan tropis menuju perkebunan kelapa sawit
itu bisa memberikan kebermanfaatan yang luas kepada masyarakat Indonesia. Tidak hanya kepada lingkungannya, tetapi juga kepada perbaikan ekonomi dan pada akhirnya kepada kemandirian bangsa. Seperti yang saya sebutkan di awal mengenai penelitian saya yang lain di luar riset saya adalah mengenai disaster monitoring. Pemanfaatan aplikasi remote sensing diantaranya adalah untuk melihat bagaimana dampak tsunami kemarin di kota Sendai. Kita bisa lihat di satelit ini bahwa ini adalah foto satelit sebelum dan sesudah kejadian gempa, dan ini menunjukkan daerah genangan air setelah terjadinya tsunami. Kita bisa ketahui bahwa melalui informasi yang didapat dari teknologi penginderaan jauh, kita bisa memantau apakah kegiatan tersebut pro kepada lingkungan, pro kepada kehidupan sosial, dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Ataukah justru kegiatan tersebut justru menurunkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Sehingga kita memerlukan sebuah kebijakan yang jelas tentang bagaimana sumber daya alam ini dikelola. Dan tentunya partisipasi semua orang sangat diperlukan. Tidak hanya kita sebagai ilmuwan, tetapi juga pemerintah, di mana pemerintah bisa berperan dalam membuatkan sebuah kebijakan yang mendukung, dan swasta bisa berperan dalam memberikan support dana. Ke depan, kita akan mengembangkan Unmanned Vehicles, pesawat kecil tanpa awak yang dapat diaplikasikan untuk pemetaan permukaan bumi, dan juga mikrosatelit, karena penelitian basic research seperti ini bisa memberikan kita kesempatan yang luas dibandingkan kita membuat sebuah satelit yang besar dengan biaya yang luar biasa, juga sangat besar. Dan mudah-mudahan dari sini kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk kemakmuran rakyat Indonesia.